A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun kalian berada, melalui video yang singkat ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah wasiat takwa mengenai tauhid. Saya yakin sebagian dari teman-teman semua sudah paham betul apa arti dari tauhid itu. Tauhid merupakan tujuan dari diciptakannya alam semesta. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan banyak penjelasan mengenai tauhid. Karena tauhid sendiri merupakan intisari ataupun hakikat dari ajaran agama Islam. Bahkan para rasul pun diutus untuk mendakwahkannya. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum dirimu kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah tinggal selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah untuk mendakwahkan para kaumnya. Bahkan Rasulullah mendidik para pengikutnya yang masih belia agar supaya mereka bertauhid. Sebagaimana ketika beliau berpesan kepada keponakannya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berpesan yang artinya, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Rasulullah pun mengajari para sahabatnya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Tauhid sendiri tercermin dalam dua kalimat syahadat seperti yang kita tahu, yang mana bisa kita simpulkan bahwa yang pertama artinya tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, dan yang kedua tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran Rasulullah. Nah, syahadat ini merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam, dan barang siapa yang mengucapkan, meyakininya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan syahadat, maka insya Allah ia akan masuk surga. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun kalian berada, orang-orang kafir Quraisy telah mengiming-imingi Rasulullah dengan berbagai banyak hal seperti harta, tahta, ataupun wanita agar Rasulullah berhenti untuk berdakwah di kota Mekah. Namun dengan keteguhan hati, Rasulullah tetap melakukan dakwahnya di kota Mekah bersama para sahabatnya. Hingga akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, Allah mengkaruniai Rasulullah atas kemenangan dakwah tauhidnya, sehingga kota Mekah dapat ditaklukkan, dan Rasulullah pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana seraya membaca sebuah ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Dengan bertauhid akan membentuk kepribadian yang unggul dan diperhitungkan. Karena apa? Seseorang yang bertauhid tentu hanya akan memiliki satu sesembahan saja yang mana menjadi tujuannya dalam beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mereka kaum musyrikin yang mana harus menyeret hatinya ke sana kemari agar menuruti kemauan sesembahan mereka yang beraneka ragam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, tauhid merupakan sumber keamanan bagi setiap umat muslim. Karena seorang yang bertauhid tentu hanya akan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan dicekam oleh rasa khawatir akan rezekinya, keselamatan jiwanya di dunia, sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Seorang yang beriman tidak akan mencampuri keimanannya dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82.
Sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, perlu kalian ketahui penting bahwasanya kita mendidik anak-anak kita agar bertauhid semenjak dini. Kenapa? Agar ketika dia balik nanti dia sudah tahu tujuan hidupnya di dunia ini untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, apabila kita mengajarkan atau menanamkan rasa kejujuran semenjak dini kepada anak-anak kita, maka justru tauhid lebih penting dari itu. Dan apabila kita mungkin mengajarkan bahwasanya tidak boleh berbohong atau berdusta, maka syirik bahkan jauh lebih berbahaya daripada sekedar berdusta. Maka dari itu, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni segala dosa, segala bentuk dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka dari itu kita mulailah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita siapa Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur alam semesta. Juga ajarkan asma wa sifat-sifat Allah yang maha mulia. Kemudian kita juga bisa mengajarkan tauhid uluhiyah, yang mana kita hanya boleh meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, tauhid merupakan tugas dan tanggung jawab bagi setiap individu ataupun setiap umat muslim. Karena mau bagaimanapun kita sebagai umat muslim tentu haruslah memulai kehidupan kita dengan bertauhid dan mengakhirinya dengan tauhid pula. Jangan sampai ketika kita meninggalkan alam dunia ini kita sedang berada dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, sebagai umat muslim kita wajib untuk menegakkan nilai-nilai tauhid dan mendakwahkannya. Karena hanya dengan tauhidlah kita bisa menyatukan umat muslim. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita, yang mana menjadi bekal kita di akhirat nanti. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.